Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa TVRI Berendo dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Tadi seru sekali di backstage, setelah jeda pariwara cukup banyak ya kita berbincang, menyenangkan sekali. Tadi kalau kita sudah bahas soal pendidikan, soal bagaimana pembangunan dari RT, selanjutnya seperti apa lagi? Program seperti apa lagi yang ingin ditawarkan oleh pasangan calon nomor urut 2 nih? Ya, lagi-lagi kami termotivasi dengan lagunya teman-teman tadi, ya sombong melangkah dengan bangunan yang megah. Artinya memang kami melihat ini kita akan membahas masalah terkait infrastruktur. Infrastruktur. Kita ketahui bahwa di Bengkulu itu memang minim sekali infrastruktur di bidang pencegahan penanganan banjir. Ya. Kayak sekarang lagi hujan. Musim hujan. Drainase yang kurang bagus dan banyak pembangunan jalan tidak diiringi dengan drainase. Ya, lagi-lagi pemerintah selalu berpikiran, oh kita tidak memiliki dana. Tapi satu sisi ada bangunan megah yang kita bikin di Kota Bengkulu. Apa itu? Rumah dinas wali kota. Rumah dinas wali kota itu hanya untuk satu orang wali kota. Anggaran daerah yang kita keluarkan lebih dari 105 miliar. Jadi untuk cuman fasilitas rumah dinas wali kota dan fasilitas menghabiskan 105 miliar, maka saya berpikir ini terlalu angkuh, terlalu sombong melangkah kalau kata lagu tadi ya, dengan bangunan yang megah. Padahal kita tahu masyarakat ekonomi masih susah, kemiskinan masih tinggi. Drainase dengan duit 105 miliar itu bisa terfokus di drainase, mungkin kurang lebih 30 km jaringan drainase sekunder dan tersier primer itu bisa kita normalisasi dan kita bisa bangun dengan 105 miliar. Maka kami memiliki program ke depan pembangunan itu kami terfokus pada penanggulangan banjir. Nah, banjir, dan kita perlu akui memang semasa periodisasi sebelumnya banyak membangun jalan. Jalan sudah mulai bagus, tapi kita harus dukung jalan itu dengan drainase di pinggir-pinggirnya. Kalau tidak ada drainasenya nanti jalannya rusak. Nah, kemudian banjir sekarang Bengkulu kalau sudah hujan 2-3 jam dengan deras pasti genangannya tinggi. Kenapa? Drainase yang tidak jalan dan tidak memiliki drainase. Kemudian banyak sungai-sungai yang perlu normalisasi. Normalisasi itu tidak bisa sekali lewat. Namanya normalisasi sungai dan anak sungai itu harus kontinu. Karena kita Bengkulu itu punya saluran drainase kurang lebih 30 kilo. Jadi kita selesaikan tahun ini sampai sini, itu sudah tahun depan sudah mampet lagi, harus balik. Jadi memang kita harus tempatkan alat kita untuk normalisasi sungai standby. Maka Bengkulu itu bisa dikendalikan banjirnya. Kalau saya bicara, oh zero banjir, itu bohong lah. Nggak mungkin, karena Bengkulu itu cekungan kita. Kemudian dengan mengkontur Bengkulu yang cekungan, dan di ujung Muara Bengkulu itu, di muaranya itu, antara laut dengan sungai dan darat itu sudah mulai sejajar dan pendangkalan. Nah, maka kita perlu bersinergi. Yang paling penting adalah antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota. Ini yang kami lihat selama ini masih kurang. Antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi kurang bersinergi, dan pemerintah pusat juga kurang bersinergi. Akhirnya seperti penanggulangan bencana banjir itu tidak bisa dengan kota saja. Karena kalau sungai itu kewenangannya BWS, pemerintah pusat. Anak sungai itu kewenangan provinsi, drainase tersier, primer, dan sekunder itu kewenangan kota. Maka untuk infrastruktur kita harus fokus penanggulangan banjir. Jangan kita fokus pada pembangunan, kalau menurut saya mercusuar, kelihatannya wah, tetapi tidak bisa dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan. Itu kalau di bidang infrastruktur ya. Ya selain itu juga banyak program-program kita untuk pengentasan kemiskinan itu. Kita fokus memberikan sembako kepada warga tidak mampu. Jadi warga tidak mampu itu kita berikan
sembako setiap bulannya, dan kita berikan modal usaha. Jadi tidak bisa hanya dikasih sembako, karena sembako itu kan habis. Tapi tidak bisa juga kita kasih modal usaha tanpa memberikan sembako. Nanti modalnya habis untuk beli sembako. Nah, maka kita harus kasih dua-dua, kita dampingi, dan kita berharap setiap warga yang tidak mampu, adik sanak kita yang mohon maaf sekarang lagi kondisi yang tidak mampu, itu memiliki usaha, dan kita berharap setiap bulannya dia akan mendapat penghasilan. Setelah penghasilannya sama dengan UMR, maka dia tidak bisa dikategorikan miskin. Dengan begitu kita akan menurunkan angka kemiskinan. Nah, kita fokus. Kita memiliki kemiskinan ekstrim kurang lebih sekitar 15.000 kakak di Kota Bengkulu. Itu fokus kita. Kalau semua program kita arahkan ke mereka, kami berkeyakinan dalam 5 tahun masa jabatan kami, penurunan angka kemiskinan akan ekstrim. Kalau kita fokus dalam 1 tahun 3.000, dalam 5 tahun 15.000 yang kita bisa cover. Dan ini memang program-program yang harus kita tingkatkan. Selain kita juga menciptakan tenaga-tenaga peluang usaha baru ya, dan menciptakan pengusaha-pengusaha baru, memberikan modal usaha untuk pengusaha, dan ibu-ibu rumah tangga ini harus fokus juga. Ibu-ibu rumah tangga, kami pengen ibu-ibu rumah tangga itu tidak fasib. Maka kami namanya ada program peningkatan ekonomi keluarga. Ibu-ibu yang di rumah itu kita kasih modal. Kalau dia memiliki kemampuan masak, hari ini dia bisa memposting jualan lauk. Dia bisa mungkin dia bisa jualan gorengan di rumahnya, jualan mungkin kue. Dan kami berharap dengan dia mendapat uang keuntungan hari-hari, ini membantu peningkatan ekonomi keluarga. Suaminya dapat gaji bulanan, mingguan, ibunya dapat gaji harian untuk mencukupi kebutuhan hari-hari. Jadi ekonomi juga dimulai dari rumah, Pak ya? Dari rumah. Jadi ibu-ibu tuh bisa membantu peningkatan ekonomi keluarga kalau kami bilang. Jadi pembangunan melalui RT, ekonomi, peningkatan ekonomi dari rumah tangga. Ya luar biasa sekali ya. Jadi mulai dari terutama masalah langganan banjir tadi ya, ada masalah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui sembako dan juga insentif yang akan diberikan. Dan tentunya masih ada program lain, tapi kita harus jeda dulu setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo.